Selamat datang di kisah cinta abadi Laila dan Majnun, sebuah legenda dari timur yang telah menginspirasi banyak generasi. Kisah ini bukan sekadar cerita cinta, melainkan perjalanan penuh pengorbanan, harapan, dan takdir yang tak terelakkan. Laila dan Majnun, dua nama yang telah menjadi simbol cinta sejati, lahir dari pena Nizami, penyair besar dari Azerbaijan pada abad ke-12. Kisah mereka bahkan disebut-sebut setara dengan Romeo dan Juliet, namun lebih tua dan syarat makna. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan cinta mereka, dari awal yang penuh harapan hingga akhir yang menyentuh hati. Mari kita mulai perjalanan ini dan rasakan kekuatan cinta yang tak pernah padam. Pengantar dari penerbit menegaskan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang tak pernah habis. Kisah Laila dan Majnun menjadi bukti nyata, di mana cinta mereka mampu bertahan meski terhalang oleh banyak rintangan. Kisah ini telah menyebar dalam berbagai versi dan bahasa, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Qais, yang kemudian dikenal sebagai Majnun, mencintai Laila dengan sepenuh jiwa. Meski cinta mereka terhalang, Qais tidak pernah menyerah atau memindahkan hatinya kepada gadis lain. Ia terus memelihara rasa cintanya, bahkan ketika hidupnya berubah drastis. Ia berjalan tanpa arah, mendendangkan lagu cinta sambil meneteskan air mata. Orang-orang menyebutnya Majnun, si orang gila karena cinta. Buku Laila, Majnun terdiri dari berbagai bab yang menggambarkan perjalanan cinta mereka. Mulai dari buah hati yang sempurna, nyala api cinta, hingga bersatu dalam keabadian. Setiap bab membawa kita menyelami berbagai fase kehidupan Qais dan Laila, dari kebahagiaan, penderitaan, pengharapan, hingga pengorbanan. Bab-bab ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesedihan, penyesalan, dan kekuatan untuk bertahan. Dengan membaca daftar isi, kita dapat melihat bagaimana kisah ini berkembang dan menjadi semakin kompleks seiring waktu. Pada suatu masa di Jazirah Arab, Sayyid, seorang raja besar dari suku Banu Amir, merasakan kesedihan mendalam karena belum memiliki putra. Meski kaya dan dihormati, ia merasa hidupnya kosong tanpa penerus. Doa-doanya akhirnya dikabulkan, dan ia dianugerahi seorang bayi laki-laki, Qais, yang tampan dan ceria. Qais tumbuh menjadi anak yang sempurna, bagaikan mawar yang mekar di taman. Namun, kebahagiaan Sayyid tidak berlangsung lama, karena takdir telah menyiapkan perjalanan yang penuh tantangan bagi Qais. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia seringkali mendambakan sesuatu yang belum tentu baik untuknya, dan takdir selalu punya rencana tersendiri. Qais tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin. Di sekolah, ia bertemu Laila, gadis cantik yang memikat hati semua orang. Nama Laila diambil dari kata Arab, Laila, yang berarti malam, sesuai dengan rambutnya yang hitam legam dan kecantikannya yang luar biasa. Qais jatuh cinta pada Laila, bahkan sebelum ia memahami arti cinta. Begitu juga Laila, api cinta menyala di hati mereka berdua. Cinta pertama yang mereka rasakan begitu kuat, membuat mereka mabuk kepayang dan tak mampu melawan kekuatan yang mengikat hati mereka. Namun, kebahagiaan itu mulai terancam oleh desas-desus dan tatapan masyarakat. Desas-desus tentang Qais dan Laila yang sedang jatuh cinta mulai menyebar di seluruh kota. Orang-orang memperhatikan mereka, melihat kedekatan dan kebersamaan yang tidak bisa disembunyikan. Tatapan dan bisikan masyarakat membuat Qais dan Laila harus berusaha menutupi perasaan mereka di depan publik. Namun, hasrat dan kewaspadaan bercampur aduk, sehingga mereka tetap gagal menyembunyikan cinta mereka. Qais semakin larut dalam kebingungan, kehilangan akal sehatnya, dan akhirnya dikenal sebagai Majnun, si orang gila karena cinta. Perpisahan Qais dengan Laila membuatnya semakin jauh dari keluarga dan teman-temannya. Ia berjalan tanpa tujuan, menyanyikan lagu cinta sambil menangis. Orang-orang memanggilnya Majnun, si orang gila.
Penderitaan yang dialaminya semakin dalam, membuatnya kehilangan diri dan akal sehat. Majnun menjadi penyair, menciptakan ode dan soneta indah yang berisi nama Laila. Ia memanggil angin timur untuk menyampaikan pesan kepada Laila, berharap angin membawa salam dan kecupan dari kekasihnya. Takdir telah mengucapkan mantra jahat, memisahkan mereka, dan membuat Majnun semakin tersiksa. Majnun mengambil risiko besar untuk bertemu Laila di tenda kekasihnya. Dalam keheningan malam, mereka saling bertatapan, membaca perasaan satu sama lain, takut, rindu, sakit, dan cinta. Air mata membasahi mata mereka, namun pertemuan itu hanya berlangsung sesaat. Karena takut tertangkap penjaga, Majnun segera berlari pergi. Pertemuan singkat ini menjadi kenangan indah yang terus dikenang, meski akhirnya mereka harus kembali berpisah. Laila adalah sinaran matahari, Majnun adalah lilin yang membakar dirinya dengan api hasrat. Kunjungan rahasia Majnun ke tenda Laila akhirnya diketahui khalayak. Suku Laila marah dan menjaga tenda Laila siang malam. Laila menjadi tawanan dari kaumnya sendiri dan juga tawanan cinta Majnun. Majnun terus berkelana di pegunungan dan gurun, menciptakan ode dan soneta sedih. Teman-temannya meninggalkannya karena tak sanggup menghadapi perubahan emosi Majnun. Ayah Majnun, Sayyid, berusaha mencari solusi dengan mengadakan pertemuan para tetua suku, namun takdir tetap tidak berpihak kepada mereka. Sayyid, ayah Majnun, memutuskan untuk meminang Laila demi mengakhiri penderitaan putranya. Ia membawa para tetua suku ke suku Laila dan menyampaikan maksudnya dengan penuh harapan. Namun, ayah Laila menolak permintaan tersebut karena reputasi Majnun yang dianggap gila. Ia meminta Sayyid berdoa agar Majnun sembuh sebelum membicarakan pernikahan. Sayyid kembali dengan tangan kosong, merasa kalah dan tak mampu berbuat apa-apa. Takdir telah memutuskan jalan mereka, dan cinta Kais serta Laila tetap terhalang. Setelah gagal meminang Laila, Sayyid meminta teman-teman Majnun untuk menasihatinya agar melupakan Laila. Namun, mereka tidak memahami besarnya cinta Majnun. Ucapan mereka justru memperbesar nyala api cinta Majnun. Majnun semakin putus asa, meninggalkan keluarga dan teman-temannya, melarikan diri ke gurun. Ia menjadi orang yang terasing, berjalan tanpa tujuan, menyerahkan dirinya pada belas kasih Allah dan gurun pasir. Cinta sejati Majnun menjadi obor yang terus menyala hingga akhir hayatnya. Kerabat Majnun, terutama ayahnya, tidak putus asa. Mereka membawa Majnun ke Makkah, berharap Allah akan menyembuhkan penderitaannya. Kalamahu wa ta'allahumma ana. Di Ka'bah, Majnun berdoa dengan penuh keikhlasan. Namun ia justru memohon agar cintanya kepada Laila semakin kuat. Sayyid menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan rantai cinta yang telah mengikat hati putranya. Mereka kembali dari Makkah tanpa hasil, dan Majnun tetap menjadi budak cinta untuk selamanya. Berita tentang ibadah Majnun ke Makkah dan pengakuan cintanya segera menyebar. Suku Laila mengajukan keluhan kepada Menteri Khalifah, meminta agar Majnun ditahan. Majnun mengasingkan diri di pegunungan, menjadi harta tersembunyi yang menunggu saatnya untuk ditemukan. Ia sendirian, menderita karena tak mampu meraih Laila, meski telah mengorbankan segalanya. Kesendirian Majnun akhirnya diketahui, dan ayahnya membawanya pulang dari alam liar. Majnun meminta maaf kepada ayahnya, menyadari bahwa benang takdirnya berada di tangan orang lain. Sayyid, ayah Majnun, merasa frustrasi melihat putranya yang hancur karena cinta. Ia berusaha membangkitkan semangat Majnun, meminta agar ia melupakan Laila dan kembali pulang. Namun, Majnun merasa bahwa ia tidak bisa melepaskan belenggu takdir yang telah mengikatnya. Ia menanggung beban yang diletakkan di bahunya oleh takdir, dan hanya waktu serta kesabaran yang dapat menyelamatkannya. Ancaman kematian tidak membuat Majnun gentar, karena cinta yang dimilikinya lebih kuat dari segalanya. Majnun akhirnya kembali ke rumah, namun kehidupan di rumah tidak tertahankan. Ia merasa asing di antara keluarga dan teman-temannya. Majnun melarikan diri ke gurun Najd, menjelajahi alam liar tanpa tujuan. Sajak-sajaknya menjadi penghibur bagi banyak orang, bahkan Laila mendengarkan sajak-sajak itu dan membalasnya dengan kata-kata indah. Mereka saling mengirim pesan melalui angin dan perkamen.
menjembatani jurang perpisahan dengan cinta dan harapan. Suara sepasang kekasih ini adalah suara cinta yang cukup kuat untuk mematahkan mantra apapun. Laila datang ke taman bersama teman-temannya, namun hatinya tetap terluka oleh cinta. Ia duduk di bawah pohon, menumpahkan segala kesedihannya. Laila berharap kekasihnya, Majnun, dapat datang dan menghapus penderitaannya. Namun, ia hanya bisa mendengarkan sajak Majnun yang dinyanyikan oleh orang asing. Tangisan Laila begitu keras hingga ibunya pun ikut menangis. Kesedihan Laila menjadi beban bagi ibunya, namun tidak ada jalan keluar yang dapat ditemukan. Laila berpapasan dengan Ibnu Salam, seorang pria kaya dan terhormat dari suku Banu Asad. Ibnu Salam memutuskan untuk meminang Laila, menawarkan emas berlimpah kepada ayah Laila. Namun, Laila sedang sakit dan lemah, bagaikan sekuntum bunga rapuh yang beku oleh es. Ayah Laila meminta Ibnu Salam bersabar dan menunggu hingga Laila kembali kuat. Kesepakatan ini membuat Laila semakin tertekan, karena ia tidak memiliki pilihan lain selain menunggu nasibnya ditentukan oleh orang lain. Majnun tinggal di lembah yang dipimpin oleh Pangeran Beduin, Naufal. Naufal, yang dikenal sebagai penghancur pasukan, merasa iba kepada Majnun setelah mendengar kisahnya. Setiap awan dan angin yang melintas, Majnun membayangkan membawa pesan dari Laila. Naufal memutuskan untuk membantu Majnun meraih hasrat hatinya, membangun perkemahan dan menyiapkan makanan untuknya. Namun, Majnun hanya mau makan dan minum jika nama Laila disebutkan. Naufal menyadari bahwa hanya keajaiban yang dapat membantu Majnun, dan ia berjanji akan berusaha menyatukan Majnun dan Laila. Naufal berjanji kepada Majnun bahwa ia akan membantu menyatukan Majnun dan Laila meski harus menghadapi berbagai rintangan. Majnun merasa bersyukur, namun tetap ragu apakah usaha Naufal akan berhasil. Ia menyadari bahwa orang tua Laila tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan pria yang dianggap gila. Majnun berharap keajaiban terjadi, namun tetap berdoa agar usaha Naufal berhasil. Janji ini menjadi harapan baru bagi Majnun, meski ia tahu bahwa takdir seringkali tidak berpihak kepada cinta sejati. Naufal memulai perjuangan untuk menyatukan Majnun dan Laila. Ia mengirim utusan ke suku Laila, menawarkan kekayaan dan kekuatan untuk mempersatukan mereka. Namun, orang tua Laila tetap menolak, menganggap Majnun sebagai ancaman bagi kehormatan keluarga. Naufal tidak menyerah, terus berusaha dengan berbagai cara, namun takdir tetap tidak berpihak. Perjuangan ini menunjukkan bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan dan keberanian, meski hasilnya belum tentu sesuai harapan. Majnun kembali mengasingkan diri di gurun, hidup sendirian dengan kesedihannya. Ia menjadi penyair yang terkenal, menciptakan sajak-sajak indah tentang cinta dan penderitaan. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk mendengarkan sajaknya. Laila juga mendengarkan sajak-sajak Majnun, membalasnya dengan kata-kata indah yang dikirim melalui angin. Meskipun mereka terpisah, cinta mereka tetap hidup melalui sajak dan pesan yang saling mereka kirimkan. Laila terus menanti Majnun, berharap suatu saat mereka dapat bersatu. Ia menyembunyikan kesedihannya, hanya menceritakan rahasia terdalam kepada bayangannya sendiri. Setiap malam, Laila berdiri di pintu tenda, menatap jalanan dan menanti pesan dari Majnun. Satu-satunya hal yang sampai kepadanya adalah sajak-sajak Majnun yang menjadi penghibur dan harapan di tengah penderitaan. Laila berdiri di antara api cinta dan lautan air mata, menunggu keajaiban terjadi. Laila menulis surat cinta kepada Majnun, menyampaikan perasaan dan harapannya melalui kata-kata indah. Surat-surat ini menjadi jembatan antara mereka, menghubungkan hati yang terpisah oleh takdir. Laila berharap Majnun dapat membaca suratnya dan merasakan cinta yang tetap hidup di hatinya. Surat-surat ini juga menjadi penghibur bagi Majnun, memberikan kekuatan untuk bertahan di tengah penderitaan. Cinta mereka tetap hidup melalui kata-kata dan harapan yang saling mereka kirimkan. Majnun membalas surat Laila dengan kata-kata penuh cinta dan kerinduan. Surat-surat ini menjadi penghibur bagi Laila, memberikan harapan di tengah penderitaan. Majnun menulis tentang pengorbanan dan kesetiaan, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah padam meski terhalang oleh takdir. Surat-surat ini menjadi bukti bahwa cinta mereka tetap hidup
menghubungkan hati yang terpisah oleh jarak dan waktu. Majnun merasakan kebebasan dalam kesendirian, meski hatinya tetap terikat oleh cinta kepada Laila. Ia menyadari bahwa kebebasan sejati hanya dapat diraih melalui pengorbanan dan penerimaan takdir. Majnun memilih untuk hidup dalam kesendirian, menjauh dari dunia yang tidak memahami penderitaannya. Kebebasan ini menjadi pelarian bagi Majnun, namun juga menjadi pengingat bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan yang besar. Majnun menggambarkan cintanya sebagai mutiara yang menyiksa tiram, menunjukkan betapa besar penderitaan yang harus ia tanggung demi cinta kepada Laila. Cinta sejati tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga penderitaan yang mendalam. Majnun terus bertahan, berharap suatu saat penderitaan ini akan berakhir dan ia dapat bersatu dengan Laila. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati membutuhkan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Laila digambarkan sebagai rembulan yang enggan bersinar, menunjukkan bahwa kecantikan dan kebahagiaan tidak selalu dapat dinikmati. Laila harus menahan diri, menyembunyikan perasaan dan penderitaan yang dialaminya. Majnun terus berharap dapat melihat sinar Laila, namun takdir tetap memisahkan mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak selalu membawa kebahagiaan, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Majnun dan Laila sama-sama menderita karena cinta yang tidak bisa bersatu. Mereka harus menanggung penderitaan yang mendalam, meski hati mereka tetap terikat satu sama lain. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk menanggung penderitaan bersama. Majnun dan Laila tetap setia, berharap suatu saat mereka dapat bersatu dalam keabadian. Majnun merasakan luka cinta yang tak terbalas, membuatnya semakin terpuruk dalam kesedihan. Ia terus berharap Laila dapat membalas cintanya, namun takdir tetap memisahkan mereka. Luka ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu mendapatkan balasan yang diharapkan. Majnun tetap bertahan, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang kesetiaan dan pengorbanan, meski harus menanggung luka yang mendalam. Sinar Laila semakin pudar, menunjukkan bahwa kebahagiaan dan harapan semakin jauh dari jangkauan. Majnun tetap bertahan, berharap suatu saat sinar Laila akan kembali bersinar dan mereka dapat bersatu. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta sejati membutuhkan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan, meski harapan semakin tipis. Akhirnya, Majnun dan Laila bersatu dalam keabadian, meski harus melalui kematian. Kisah mereka menjadi simbol cinta sejati yang tidak pernah padam, bahkan setelah kehidupan berakhir. Sepasang kekasih terbaring di makam, bersatu dalam kegelapan kematian. Kesetiaan dan cinta mereka menjadi satu hati, satu jiwa di surga. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati hanya dapat diraih melalui pengorbanan, dan kematian bukanlah akhir dari cinta. Kisah Laila dan Majnun menjadi refleksi tentang cinta sejati yang membutuhkan pengorbanan, kesetiaan, dan kekuatan untuk bertahan. Cinta mereka tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang penderitaan dan harapan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang nyata, dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya. Pengorbanan, darah, harta, dan kematian bukanlah sesuatu yang patut diperhitungkan dalam meraih cinta abadi. Kisah Laila dan Majnun telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan diadaptasi dalam berbagai bentuk seni. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu dan tempat. Laila dan Majnun menjadi simbol perjuangan untuk meraih cinta abadi, mengajarkan bahwa pengorbanan dan kesetiaan adalah kunci utama dalam cinta. Kisah mereka tetap hidup dan menjadi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Cinta sejati dalam kisah Laila dan Majnun adalah cinta yang tidak mengenal batas, tidak terhalang oleh rintangan, dan tidak padam oleh waktu. Cinta ini membutuhkan pengorbanan, kesetiaan, dan kekuatan untuk bertahan. Laila dan Majnun menunjukkan bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang nyata, dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya. Konsep ini menjadi pelajaran penting bagi siapa saja yang ingin memahami makna cinta sejati.
Pengorbanan adalah inti dari cinta sejati yang ditunjukkan oleh Laila dan Majnun. Mereka rela meninggalkan keluarga, teman, dan kebahagiaan demi cinta yang tidak bisa bersatu. Pengorbanan ini menunjukkan bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian untuk menghadapi segala rintangan. Kisah ini mengajarkan bahwa pengorbanan adalah harga yang harus dibayar untuk meraih cinta abadi. Majnun menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Laila, tidak pernah berpaling kepada gadis lain meski cinta mereka terhalang takdir. Kesetiaan ini menjadi simbol cinta sejati, menunjukkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk bertahan di tengah penderitaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan adalah kunci utama dalam meraih cinta abadi. Takdir memainkan peran penting dalam kisah Laila dan Majnun. Meski mereka berusaha keras untuk bersatu, takdir tetap memisahkan mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak selalu mendapatkan balasan yang diharapkan dan takdir seringkali menjadi penghalang utama. Namun, Laila dan Majnun tetap bertahan, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang menerima dan menghadapi takdir dengan ketabahan. Kisah Laila dan Majnun penuh dengan simbolisme, seperti Laila sebagai rembulan dan Majnun sebagai lilin yang membakar dirinya. Simbol-simbol ini menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan kesetiaan. Kisah ini juga menggunakan alam sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan dan penderitaan yang dialami oleh kedua tokoh. Simbolisme ini memperkaya makna kisah dan membuatnya lebih mendalam. Sajak dan puisi menjadi media utama bagi Majnun untuk menyampaikan perasaan dan harapannya kepada Laila. Melalui kata-kata indah, Majnun dan Laila saling mengirim pesan cinta yang menjadi penghibur di tengah penderitaan. Sajak-sajak ini juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menghubungkan hati yang terpisah oleh jarak dan waktu. Kisah Laila dan Majnun sangat dipengaruhi oleh budaya Timur, terutama tradisi Arab dan nilai-nilai keluarga. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta sejati seringkali harus menghadapi rintangan dari masyarakat dan keluarga. Pengaruh budaya ini membuat kisah Laila dan Majnun menjadi lebih kompleks dan syarat makna, menunjukkan bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian untuk melawan norma dan tradisi. Kisah Laila dan Majnun memberikan banyak pelajaran tentang cinta, pengorbanan, kesetiaan, dan ketabahan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu membawa kebahagiaan, tetapi juga penderitaan yang harus dihadapi dengan kekuatan dan keberanian. Pelajaran ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang menerima dan menghadapi segala rintangan dengan hati yang tulus. Cinta sejati seperti yang ditunjukkan oleh Laila dan Majnun dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, kesetiaan, dan ketabahan. Cinta sejati adalah tentang menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Kisah ini menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin memahami makna cinta dalam kehidupan. Akhir kisah Laila dan Majnun adalah bersatunya mereka dalam keabadian, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah padam meski kehidupan berakhir. Kisah ini menjadi simbol pengorbanan dan kesetiaan, mengajarkan bahwa cinta sejati hanya dapat diraih melalui perjuangan dan penerimaan takdir. Laila dan Majnun menjadi satu hati, satu jiwa di surga, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang abadi. Kisah Laila dan Majnun menjadi sublimasi cinta abadi, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang tidak pernah padam. Kisah ini mengajarkan bahwa pengorbanan, kesetiaan, dan ketabahan adalah kunci utama dalam meraih cinta abadi. Laila dan Majnun menjadi simbol perjuangan untuk meraih cinta sejati, memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi banyak orang. Kisah Laila dan Majnun telah mengajarkan kita tentang arti cinta sejati, pengorbanan, kesetiaan, dan ketabahan. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang tidak pernah padam. Laila dan Majnun menjadi simbol perjuangan untuk meraih cinta abadi, memberikan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan memberikan makna bagi perjalanan cinta kita semua.